Adapun pelajaran kita pada sore hari ini melanjutkan pelajaran kemarin tentang pelajaran kelebihan bulan Sya'ban dan dilanjutkan dengan pelajaran amal-amal yang mau kita laksanakan nanti pada malam nisfu Sya'ban. Sebelumnya hadis Rasulullah SAW menerangkan tentang kelebihan bulan Sya'ban. Qala Rasulullah SAW, atadaruna lima sumia Sya'ban. Tahu nggak kalian, kata Rasul, kenapa bulan ini dinamakan dengan Sya'ban? Lalu para sahabat memberikan jawaban, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu. Lalu Rasulullah SAW menjawab, qala li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsirun. Tasya'aba yatasya'abu artinya bercabang-cabang, karena padanya terdapat kebaikan yang sangat banyak. Itulah alasan kenapa bulan ini dinamakan dengan Sya'ban. Sama itu anak-anak. Kenapa bulan Syawal itu dinamakan dengan Syawal? Karena Syawal itu adalah peningkatan. Jadi diharapkan sesudah Ramadan itu semua orang Islam diharapkan supaya mempunyai peningkatan. Syawal artinya peningkatan. Kalau Ramadan artinya membakar. Ramadoyar ngadu. Makanya jangan dekat-dekat kepada Bang Ramadan. Bisa membakar. Mana Bang Ramadan? Ya, di belakang. Nah, jadi Ramadan yang mati artinya membakar. Cuma yang dibakar Ramadan itu adalah sesuatu yang jelek-jelek. Kalau yang baik dibakar. Baik, jadi dinamakan bulan ini dengan Sya'ban karena di dalam bulan Sya'ban itu terdapat kebaikan yang sangat banyak. Adapun amal yang perlu kita lakukan khususnya malam nisfu Sya'ban. Yang pertama, nanti sesudah sholat maghrib kita melakukan sholat sunnah mutlak. Kenapa kita melakukan sholat sunnah mutlak? Ya, memang selama ini kita tidak pernah melakukan sholat sunnah mutlak. Nah, muliakanlah malam nisfu Sya'ban itu dengan memperbanyak amal. Selama ini kita tidak melakukan sholat sunnah mutlak. Jangankan sholat sunnah mutlak, sholat yang ada aja waktunya belum kita kerjakan semua. Contoh, qobliyah maghrib, mungkin ada yang belum qobliyah. Ba'diyah maghrib, mungkin ada yang belum ba'diyah. Qobliyah isya, ba'diyah isya, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar. Mungkin masih banyak yang belum mengerjakan. Apalagi sholat sunnah mutlak. Nah, kebetulan kita sedang berada di bulan Sya'ban. Muliakanlah bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak amal.
Jadi salah satunya pada malam nisfu Sa'ban nanti kita melakukan sholat sunnah mutlak. Jadi maghrib dulu, baru melakukan sholat ba'diyah maghrib. Sesudah ba'diyah maghrib, baru kerjakan sholat sunnah 2 rakaat lagi. Sholat itu adalah sholat sunnah mutlak. Nah, jadi jangan bikin namanya sholat sunnah nisfu Sa'ban. Somon dia di ayah guru niatnya usolli sunnata lillahi ta'ala. Aku sholat sunnah. Jadi tidak ada namanya. Aku sholat sunnah karena Allah Ta'ala. Berapa rakaat? 2. Sesudah selesai sholat sunnah 2 rakaat, maka kita lanjutkan melaksanakan bacaan surah Yasin. Berapa kali? 3. Sebanyak 3 kali. Dalam pelaksanaan bacaan surah Yasin ini, kita sertakan di situ niat dan doa. Kita berniat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Yasin yang pertama. Semoga Allah Ta'ala menetapkan iman kita. Ada yang bertanya, ayah guru, ya, yang kita minta itu tetapnya atau bertambahnya? Nah, mungkin ada pertanyaan itu. Yang diminta adalah tetapnya. Ya, kau pilih bertambah tapi hilang daripada biarlah biasa-biasa saja tapi tetap. Nah, benar. Kau pilih bertambah imanmu hari ini, tapi nanti pas di nisfu Sa'ban hilang imanmu. Pilih mana? Pilih tetap. Masalah bertambah atau tidak itu memang sudah bahagian iman manusia. Manusia biasa. Jadi manusia biasa itu imannya yazidu wa yanqusu. Bisa bertambah, bisa berkurang. On adia matambon imanmu. Karena kita lagi ngaji. Nanti kalau kau bahasa Indonesia, berkuranglah iman itu. Karena mengamalkan bahasa Arab itu di pesantren kita ini sudah kewajiban. Kewajiban itu, ya. Jadi kewajiban itu bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kewajiban di dalam lingkungan pun ada. Jadi bukan semuanya kewajiban itu bersangkutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sih secara hakikatnya ya semuanya kepada Allah Ta'ala. Karena sering ayah guru sampaikan kepada anak-anak, semua peraturan yang kita bikin tentu ini sumbernya dari Allah Ta'ala. Kita mempunyai program sholat berjamaah, itu dari Allah apa bukan? Kita mempunyai program an-nazafah. An-nazafah itu dari Allah atau tidak? Kita mempunyai program al-hibzu, menghafal. Itu dari Allah atau tidak? Kita mempunyai program yatakallamu bil-lughatil arabiyyati au bil-lughatil indonesia. Yatakallamu bil-lughatil arabiyyah, yatakallamu bil-lughatil indonesia. Hadza ilmun. Ini adalah ilmu. Kalau kita bicara ilmu, apa itu perintah Allah atau bukan? Perintah Allah.
Kita mempunyai peraturan al-amnu, keamanan. Al-amnu itu juga datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu semua peraturan yang ada itu wajib hukumnya dilaksanakan. Seorang santri terlalu banyak melakukan pelanggaran akan membahayakan dirinya sendiri. Baik. Jadi kembali kepada pelajaran dasar yang kita amalkan pada malam nisfu nanti, membaca Yasin 3 kali. Yasin pertama doanya minta kepada Allah agar Allah menetapkan iman kita. Ada yang bertanya, ya guru, ya tempat iman itu di mana saja? Sesuai dengan ucapan kita setelah selesai membaca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha wa biha nubu'atu insya'allah. Jadi atas kalimat la ilaha illallah, atas iman itu kita hidup, atas iman itu kita mati, atas iman itu kita nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Jadi doa kita nanti, ya Allah, tetapkan iman kami selama kami hidup di atas dunia, tetapkan iman kami saat kami diwafatkan, tetapkan iman kami saat kami nanti dibangkitkan dari kubur. Nah, jadi 3 tempatnya. Tempat yang paling utama iman ini adalah saat kematian, karena di situ adalah final. Apabila seorang beriman pada saat matinya, maka selamatlah perjalanannya sampai ke ujung perjalanan. Tapi apabila saat matinya dalam keadaan tidak beriman, maka sengsaralah perjalanan hidupnya sampai ke ujung, sampai neraka. Tapi kalau iman saat mati, insya Allah dia akan selamat sampai ke surga. Ini adalah doa yang sangat penting. Jadi alhamdulillah di pesantren ini kita telah menetapkan doa. Salah satu di antara doa itu adalah apa? Allahumma, apa doanya? Allahumma la taj'alna fi ghaflatin waj'al akhir kalamina inna intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Nah, itu doakan itu. Alhamdulillah selama kita di pesantren ini minimal 5 kali sehari semalam doa ini terpanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak-banyaklah berdoa kepada Allah agar Allah menetapkan iman kita selama hidup, kemudian saat wafat, kemudian saat dibangkitkan nanti dari kubur masing-masing. Dengan terusnya kita berdoa, kita punya harapan bahwa doa kita itu nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah amal bacaan Yasin yang pertama. Adapun Yasin yang kedua, kita baca Yasin kali kedua. Di situ kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Ta'ala
memanjangkan umur di dalam taat. Mau nggak panjang umur? Berapa tahun lagi? Cukup 100? Kurang? Oh, cukup nih. Sampai baru gitu. Artinya minta panjang umur. Panjang umur ini maknanya ada dua, ya. Jadi bisa saja memang umur itu bertambah. Bisa saja umurnya tidak bertambah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan sehingga dengan umur yang pendek banyak sekali yang bisa kita lakukan. Biarlah umur pendek, tetapi yang kita lakukan banyak sekali. Umurnya memang cuma 60 tahun, tapi hasil yang dia kerjakan sangat banyak. Kalau dibandingkan mungkin dengan orang yang punya umur 200 tahun, malah lebih banyak yang dikerjakan orang yang punya umur 60. Jadi yang penting kita minta aja kepada Allah Ta'ala, ya Allah, panjangkan umur kami di dalam ketaatan. Paham dong? Itu yang kedua. Adapun bacaan Yasin yang ketiga, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Ta'ala meluaskan rezeki kita yang bisa dibawa untuk beribadah. Jadi kita minta rezeki itu banyak. Perlu nggak umat Islam ini kaya? Sangat perlu, karena umat Islam tidak akan bisa berbuat banyak apabila tidak mempunyai harta. Jadi kalau bisa nanti kalian membuat perusahaan, ya, bikin perusahaan apa saja, perusahaan yang baik, bikin tempat-tempat jualan. Jadi tempat jualan itu juga termasuk usaha yang mendatangkan rezeki. Bikin banyak-banyak. Insya Allah dengan usaha kita mencari rezeki itu, kita akan mendapatkan harta yang banyak. Tapi di balik harta yang banyak itu, kita tetap berdoa harta yang banyak itu semoga bisa dibawa untuk beribadah. Jadi jangan banyaknya doang. Ternyata tidak ada yang bisa dibawa ibadah. Dia punya rumah, ternyata rumahnya kuburan. Ternyata rumahnya kuburan. Hanya sekedar tempat tinggal. Jadi rumah yang hanya sekedar tempat tinggal, tidak melakukan kebaikan-kebaikan di dalamnya, itu kata Rasul adalah makbaratun. Apa arti makbaratun? Kuburan. Apalagi dilakukan di dalamnya maksiat. Ternyata sesudah dia bangun rumah itu, dia ajak teman-temannya ke dalam. Yang pertama melakukan judi. Melakukan judi, mabuk, kemudian diajak perempuan-perempuan ke sana, mereka berzina di sana, waliyahzubillah. Jadi ada hartanya tapi tidak bisa dibawa beribadah kepada Allah. Ada jubahmu, kau bikin pacaran. Kalau jubah ayah ini nggak pernah dibawa pacaran ini, ya. Jadi ada pakaian, bawalah kepada beribadah. Ada peci, bawa kepada beribadah. Jadi itu yang kita doakan. Jadi
selain banyaknya kita minta, ya Allah berikanlah kepada kami rezeki yang sangat luas, tetapi rezeki yang luas itu bisa dibawa untuk beribadah. Ada mobilmu, bikin beribadah. Ada rumahmu, bikin beribadah. Bagaimana membuat rumah itu bisa jadi ibadah? Kalau ada tamu yang pengen nginap, jangan kau larang, suruh tamu kita nginap. Kemudian kalian bikinlah rumah kalian itu tempat beribadah. Kalian sholat di dalamnya. Kemudian kalian membaca Al-Quran. Kalian berzikir di dalam rumah itu. Kemudian kalian bisa membuat majelis di dalam rumah kalian itu sendiri. Nah, itu. Jadi ayah guru alhamdulillah, saat ayah guru masih di Mandailing, alhamdulillah rumah ayah itu jadi majelis. Ada aja orang yang datang ke rumah untuk talabul ilmi. Rumah ayah yang pertama ada anak-anak datang ke rumah. Di situ ayah ajari mereka berbagai macam ilmu. Pindah lagi ayah ke rumah kedua. Saat ayah di situ datang lagi orang belajar ke sana. Kemudian pindah ayah ke Tangerang ini, datang juga orang ke rumah ayah, sehingga rumah yang ayah tempati itu bisa dibikin majelis. Pindah ayah ke sini, inilah yang kita tempati ini. Alhamdulillah, tempat yang Allah Ta'ala berikan ini bisa kita bikin untuk beribadah. Nah, ini tempat ibadah semua ini. Dari lantai 1 sampai lantai 10. Yang jadi belum 10. Yang jadi obat deh. Jadi terserahlah berapa yang jadi. Yang penting tempat ini termasuk tempat ibadah. Tetangga kita itu bersyukur dia. Syukur banget Pak Haji. Pak Haji yang beli tanah itu. Coba kalau yang lain yang beli tanah itu, mungkin bisa dibikin tempat yang di luar pendidikan. Jadi tetangga kita ini nih, Ustadz apa namanya? Ustadz Saifuddin. Ustadz Saifuddin pernah dia nyatakan di hadapan ayah, terima kasih banyak Pak Haji. Ternyata Pak Haji tinggal di situ. Pak Haji niat yang baik. Coba kalau dibeli tanah ini ternyata dibeli tukang bengkel yang sengaja gas motornya kencang-kencang. Keberatan tak kira-kira tetangganya itu? Keberatan. Kita di sini cuma ngaji-ngaji doang kan. Akhirnya hati mereka jadi sejuk. Nah, baik. Itulah amalan pada malam nisfu Sya'ban. Sesudah itu kita melakukan sholat Isya berjamaah. Sesudah melakukan sholat Isya berjamaah, nanti kita lanjutkan lagi dengan memperbanyak amal. Ternyata di antaranya perbanyaklah bacaan Al-Quran, perbanyaklah berzikir, kemudian perbanyaklah membaca tahlil. Jadi zikir yang paling afdal itu adalah afdal zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai akhir. Ya, nah,
Nah, itulah diperbanyak khususnya nanti pada malam nisfu Sa'ban. Intinya sesuai dengan menghidupkan belum saya sampaikan ya? Belum? Oh maaf. Jadi diulang lagi, tadi amalannya sesudah sholat maghrib melakukan sholat sunnah, membaca ya, mohon maaf kepada pemirsa semua juga dimanapun berada. Salah satu amal yang perlu dilakukan adalah menghidupkan. Nah, inilah kita bikin amalan yang ketiga. Pertama sholat sunnah, kemudian yang kedua membaca surah ya. Yang ketiga adalah ihya'u lailatin nisfi min Sya'ban, menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW menjelaskan, qala Rasulullah SAW, man ahya lailatal idain wa lailatan nisfi min Sya'ban, siapa orang yang mau menghidupkan 2 malam lebaran, berarti malam Idul Fitri dan Idul Adha, ditambah dengan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Apa balasan kepada orang yang mau menghidupkan 2 malam lebaran dan malam nisfu Sya'ban? Balasannya Allah Ta'ala berikan, lam yamut qalbu hina tamutul qulub, hatinya tidak akan mati di mana pada ketika itu hati orang-orang sudah pada mati. Jadi kalau kita ikut menghidupkan malam 2 lebaran, malam nisfu Sya'ban, insya Allah hati kita tidak akan mati. Sementara kita perhatikan kiri kanan, muka belakang, atas bawah, semuanya sudah pada mati imannya, sudah pada mati hatinya. Orang-orang yang menghidupkan malam Idul Fitri, Idul Adha, dan malam nisfu Sya'ban, Allah Ta'ala akan tetap menghidupkan hatinya. Tahu nggak perbedaan antara hati yang hidup dengan hati yang mati? Bilang tidak? Semangat, kan? Hati yang mati adalah hati yang tidak terdapat di dalamnya kebaikan-kebaikan. Itu hati yang mati. Hati yang hidup ialah hati yang terdapat di dalamnya kebaikan-kebaikan. Nah, anak-anak cewek, masih adakah di hatimu kebaikan-kebaikan? Berarti hatimu masih hidup. Rijal, masih adakah di hati kalian kebaikan-kebaikan? Masih. Berarti hati kalian masih hidup. Nah, selain jawaban kalian paling kencang dibandingkan dengan tanah, mungkin hati kalian juga lebih baik. Sedikit, tapi lebih banyak baiknya mana? Begitulah cara membahagiakan mana. Biarpun paling sedikit, Nabi bilang aja paling banyak. Takbir dulu mana? Allahu Akbar. Ya, Rizal takbir dulu. Allahu Akbar. Kalau masih ada kebaikan di dalam hatinya, berarti hatinya hidup. Kalau tidak ada kebaikan di dalam hatinya mati. Berarti hidupnya hati orang ini tidak sama dong. Memang tidak sama. Sama dengan baterai. Baterai itu ada yang 60%, betul? Ada yang 100%. Ada yang 5% kan? Biasanya kalau sudah 15%
itu sudah merah. Sering ayah perhatikan HP ayah ini. Pas 15% merah lah baterainya itu. Kan? Apalagi 14, apalagi 5, apalagi 0% amateme. Kau perhatikan HP-mu kan? Nah, begitu. Kalau udah 0% amateme. 1%. Tidak lama mati. Nah, jadi sama. Jadi kalau tidak ada lagi strumnya di dalam hati itu, maka hati itu pun dinyatakan mati. Kan? Nah, mati meborana hati naik. Makanya di dalam tasawuf dikatakan ada manusia itu masih bisa berjalan ke sana kemari, pahai pahulu buntang panting batiran potong. Ternyata sudah dinyatakan dirinya mati. Ya, mati. Itu mau pun Pak. Oh, mati itu udah aku lagi. Artinya dalam hatimu sajalah. Oh, berarti udah orang mati mening semuanya kan. Bukan memang mati mening. Itu karena itu ada dalam tasawuf, dinamakan bangkai berjalan. Masih berjalan tapi dinamakan bangkai. Nah, itulah dia yang sudah mati itu. Jadi yang mati itu adalah hatinya, nggak ada lagi yang baik. Isinya semua kejelekan-kejelekan. Waliyahzubillah. Kalau memang keadaannya begitu ditakdirkan Allah, mendinganlah cepat-cepat mati, kan? Supaya dua-duanya mati. Fisiknya mati, hatinya pun mati. Jadi kita harapkan nanti kepada Allah Subhanahu Wa Taala di saat jasad kita mati, hati kita masih hidup. Amin pun buku. Kita harapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di saat jasad kita nanti mati, di saat jasad kita mati, hati kita masih hidup. Itulah yang kita harapkan. Jadi lencos saja hati kan. Itulah yang kita harapkan. Bahkan sesungguhnya hakikat manusia itu sebenarnya tidak ada yang mati. Ya, hakikat manusia itu tidak mati, hanya berpindah. Pindah alam, dari alam dunia pindah kepada alam barzakh. Jadi makanya di dalam Al-Quran ada ayat menjelaskan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan engkau katakan orang yang terbunuh di dalam sabilillah itu mati. Bahkan mereka itu hidup. Jadi hakikat manusia itu tidak ada yang mati. Sekali diciptakan, selama-lamanya tetap hidup. Cuma alamnya berpindah. Itu kan, itu pelajaran hakikatnya. Pindah. Sejak seorang bayi dihidupkan di dalam rahim ibunya, di dalam kandungan. Nah, jadi umur berapa bulan bayi dalam kandungan Allah Ta'ala tiupkan ruhnya? Umur 40 bulan, 40 hari Allah Ta'ala jadikan alaqah, segumpal darah. Kemudian berubah menjadi 40 hari nutfah, 40 hari nutfah, setetes air kejadian. Kemudian berubah menjadi alaqatan, menjadi segumpal darah. Yang berkesetiaan serana sepidato on bisa mengenai 40 hari kejadian manusia itu setetes air kejadian itu di dalam rahim 40 hari berubah menjadi alaqatan, segumpal darah. 40
40 hari berubah menjadi mudghah, segumpal daging. 40 kali 3 berapa? Benar? Berapa matematika kalian? 120. Cepat berapa? 40 kali 3 dijal. Mantap ini. 120 dibagi 3 dibagi 30. Ya? 20 40 lah. Oh, Pak. 120 dibagi 30 makanya 4 bulan umur janin itu di alam kandungan, Allah Ta'ala pun meniupkan ruh kepadanya. Sejak dari itu dia tidak pernah mati lagi, karena ruh itu sesungguhnya tidak pernah mati. Ruh itu tidak pernah mati. Dan sebenarnya manusia itulah hakikatnya. Ruh kita itulah hakikat dari manusia. Aku ontong casing na doon, kan? Yang kalian lihat inilah. Ini adalah casingnya, sarangna. Alak mandailing mandokong sarung na dei, kan? Kalau isi yang sebenarnya, itulah ruh kita itu, ya, itulah ruh kita itu. Nah, jadi kembali kepada pelajaran awal, hidupkanlah malam nisfu Sa'ban supaya Allah Ta'ala tetap menghidupkan hati kita, dimana pada ketika itu hati orang sudah pada mati. Enak atau tidak? Hati orang sudah pada mati, hati kita masih hidup. Hati orang hidup, hati kita semakin menyala-nyala. Itulah amal. Apa maksud daripada menghidupkan malam itu? Berbanyaklah amal. Berbanyaklah amal. Kalau kau mampu sampai subuh, lakukanlah. Kalau kau mampu. Kalau kau mampu sampai jam 2, lakukan sampai jam 2. Pokoknya sekuat kemampuan masing-masing. Nah, baik. Jadi dengan demikian, dengan memperbanyak amal, maka termasuk jugalah kita digolongkan kepada orang yang mengagungkan bulan Sa'ban. Karena mengagungkan bulan Sa'ban itu juga disuruh oleh Rasulullah SAW. Jadi cara mengagungkannya adalah dengan membuat aktivitas dengan amal ibadah. Maka dengan demikian termasuklah kita orang yang mengagungkan bulan Sa'ban. Hadirin wal hadirat, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah SWT, begitu juga saudara-saudara dimanapun berada. Inilah amal-amal yang bagus kita amalkan pada malam nisfu Sa'ban. Semoga amal-amal ini bisa kita lakukan nanti dan semoga bermanfaat. Ini saja pelajaran yang dapat ayah guru sampaikan kepada anak-anak sekalian semua. Begitu juga para pemirsa yang mendengarkan dimanapun berada. Silahkan nanti ceramah ini ditonton, tapi jangan lupa pertama like-nya, jangan lupa like-nya, subscribe-nya, kemudian tonton terus, apa lagi? Bagi-bagikan kepada budak, anak muda, ompung. Ompung masih bisa nggak dia nonton itu? Pokoknya bagi-bagi ke Sony. Nah, dengan membagikan ceramah ini, itu juga termasuk ibadah.
ibadah. Nah, bagi-bagikanlah. Dan ayah guru memang sengaja membuat YouTube ini tujuannya supaya saudara-saudara kita yang tidak bisa datang ke pesantren ini, supaya mereka juga bisa mengambil manfaat daripada ilmu-ilmu yang telah ayah guru ajarkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.